wabarakatuh dan salam sejahtera bagi yang beragama lain. Bagaimana kabarnya hari ini? Bintan harap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi dengan Bintan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Tentang apa kira-kira? Yuk simak videonya, jangan di skip-skip ya, agar kalian tahu informasi yang penting dan lebih mudah untuk mengerjakan tugas dari guru kalian. Yuk simak videonya. Halo nak, materi bahasa Indonesia hari ini membahas tentang apa ya kira-kira? Yuk simak video penjelasannya. Jangan lupa catat informasi penting agar membantu kalian untuk mengerjakan tugas dari gurumu ya. Yuk simak video selanjutnya. Ingat nggak? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Minggu lalu kita belajar tentang teks laporan observasi. Ada yang ingat kah? Apa itu teks laporan observasi? Ayo, apa kalian sudah lupa? Bintan ingatkan lagi ya. Teks laporan hasil observasi adalah suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang telah diamati. Kalau kalian lupa, lihat video yang lalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang menentukan informasi dan ide pokok pada teks laporan. Menentukan informasi pada teks laporan. Bagaimana caranya? Ada dua cara menentukan informasi pada teks. Yang pertama yaitu dengan menggunakan teknik membaca, memindai, dan yang kedua dengan menggunakan teknik mengemukakan informasi dengan bahasa sendiri. Bintan, jelaskan apa itu menggunakan teknik membaca, memindai. Oke, Bintan akan jelaskan ya. Teknik membaca memindai dapat dilakukan dengan cara membaca cepat atau menggerakkan mata dengan cepat dari atas ke bawah teks. Setelah kita menemukan kata kuncinya dari informasi itu, perlambatlah kalian membaca untuk mencari keterangan lebih dan lebih fokus perhatiannya dan gerak mata pada bagian informasi tersebut. Jadi kalian harus fokus ketika membaca memindai. Lalu, bagaimana dengan menggunakan teknik mengemukakan informasi dengan bahasa sendiri? Caranya kita baca terlebih dahulu semua teks dengan cermat. Semuanya ya, semua paragraf itu dibaca dengan cermat. Setelah selesai, buatlah atau tuliskanlah kembali informasi yang kamu ingat dengan bahasamu sendiri. Itu. Jadi sebenarnya untuk menentukan informasi pada teks, cari informasi apa yang sesuai dengan teks tersebut. Yuk kita latihan. Baca ya contoh soalnya. Bintan kasih waktu 10 detik ya. Mulai dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayo, apa kira-kira jawabannya? Yang jawab A, mana suaranya? Yang jawab B, mana suaranya? Yang jawab C, mana suaranya? Yang jawab D, mana suaranya? Jawabannya adalah ya, betul sekali. D. Jeruk nipis tanpa biji telah menembus pasar mancanegara. Ini ada di kalimat kedua. Ya, informasi tersebut ada di kalimat kedua dengan kalimat pasaran buah jeruk nipis telah menembus perdagangan antar negara termasuk jeruk nipis tanpa biji. Itu informasi yang ada di paragraf tersebut. Yang akan tidak ada di paragraf A, B, C, cari apakah sama dengan yang ada di paragraf? Tidak kan? Jadi jawabannya adalah D. Yang kedua, kita akan belajar tentang ide pokok.
Untuk dapat mengetahui hal itu, mari kita bahas dengan secara bertahap, yaitu dengan mengetahui pertama-tama pengertian kedua unsur paragraf. Kedua unsur paragraf, satu paragraf itu ada dua. Ada disusun ide pokok dan ide penjelas. Kita akan membahas tentang pengertian apa itu ide pokok. Kira-kira apa ya ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nama lain ide pokok ada beberapa, yaitu yang pertama gagasan utama, kedua gagasan pokok, tiga pokok pikiran, lalu pokok masalah, pikiran utama, dan bisa disebut dengan inti paragraf. Jadi ide pokok itu adalah idenya sebuah paragraf itu. Kira-kira paragraf itu menceritakan tentang apa? Itu namanya ide pokok. Lalu, bagaimana cara menentukan ide pokok? Ada 5 cara, ada 5 tahapan. Yang pertama, yaitu membaca teks dengan seksama, intensif, dan cermat isi paragraf. Jadi kalian bacanya tidak asal-asalan, jadi secara runtut. Yang kedua, mencari kalimat utama dari bacaan yang diberikan. Dan yang ketiga, mengubah kalimat utama tersebut menjadi kalimat yang lebih kompleks. Dan yang keempat, tandai informasi penting yang sesuai dengan bahasan pada kalimat utama pada bacaan. Dan yang terakhir yaitu baca kembali bacaan dengan teliti sampai kamu menemukan apa ide pokok bacaan tersebut. Lalu, ciri dan fungsi ide pokok. Kira-kira ciri-ciri dan fungsi ide pokok itu apa sih? Ciri-ciri ide pokok. Yang pertama, kalimat berupa pikiran utama atau gagasan utama. Yang kedua, mengandung pokok persoalan atau inti persoalan. Yang ketiga, dinyatakan secara eksplisit dalam kalimat utama atau kalimat topik. Yang keempat, ide pokok dituangkan dalam satu kalimat dan kalimat tersebut juga kalimat utama. Dan yang kelima, biasanya kalimat utama dapat diidentifikasi dengan mudah. Lalu apa fungsi ide pokok? Fungsi ide pokok adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut dan menjelaskan inti dari suatu paragraf. Dengan mengidentifikasi ide pokok, kita dapat mengetahui ide utama dari paragraf tersebut. Lalu Bintan, ide penjelas apa ya? Ide penjelas adalah gagasan yang menjelaskan ide pokok. Jadi dia itu isinya gagasan-gagasan pendukung atau kalimat-kalimat pendukung yang mendukung kalimat ide pokok tersebut. Yuk, kita belajar contoh soalnya. Seperti biasa, Bu Intan kasih waktu 10 detik untuk kalian membaca sekaligus menebak apa ide pokoknya. Bu Intan hitung ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya A, B, C, D. Jawabannya adalah D. Benar sekali, dampak membuang sampah plastik secara sembarangan. Sudah dijelaskan di awal kalimat yang berbunyi sampah plastik sangat berbahaya jika dibuang sembarangan. Jadi, paragraf ini menjelaskan tentang sampah plastik yang sangat berbahaya jika dibuang sembarangan. Bu, kenapa nggak B? Karena B tidak spesifik, nak. B tidak ada sampah plastik, tidak ada keterangan sampah plastik, hanya sampah saja. Lalu, Bintan, kenapa nggak A? Lulu tambah A. Membuang sampah sembarangan, kan malah tidak diboleh. Tidak boleh kan? Lalu, kenapa Bintan kok nggak D? D di sini adalah dia sudah menjadi kalimat penjelas di mana ada kata ini berarti sampah plastik tidak dapat didaur ulang oleh alam. Nah, ini tuh contoh kalimat penjelas yang mendukung gagasan utamanya dari dampak membuang sampah plastik secara sembarangan. Gimana? Sudah paham? Kalau boleh
Kalau belum paham, kalian boleh putar lagi videonya dari awal ya. Yuk lanjut. Sekarang kalian waktunya mengerjakan. Ayo, bagaimana? Sudah paham materinya? Sudah kalian catat semua materi-materi penting yang ada di video tersebut? Catat ya, karena materi tersebut berguna untuk kalian untuk belajar di rumah. Kalian setelah ini akan mendapatkan form dari guru kalian. Jika kalian ada kendala, bisa tanyakan kepada wali kelas atau orang tua. Cukup sekian ya video pembelajaran hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan selalu dan makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.